Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya. Ya, berdasarkan kepolarannya dibagi menjadi dua, ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Apa sih ikatan kovalen polar? Ya, ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama cenderung tertarik ke salah satu atom. Ya, nanti akan saya jelaskan di sini. Kemudian kalau ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron tersebar secara merata. Jadi pasangan elektronnya nanti tersebar secara merata. Oke, kita masuk syarat-syaratnya ya. Jadi dikatakan ikatan kovalen polar, ya itu ada syarat-syaratnya ya. Nanti ada 4 ya. Kita yang pertama dulu ya. Dikatakan polar kalau terdapat perbedaan keelektronegatifan ya, atau keelektronegatifannya itu tidak sama dengan 0. Contohnya HF. Jadi kalau kalian lihat tabel keelektronegatifan, kalian akan dapatkan nilai H itu keelektronegatifannya 2,1 ya, kemudian F itu 4,0. Nah ini 2,1 sama 4,0 itu ada selisih ya, sekitar 1,9 ya. Karena ada selisih inilah berarti apa, HF itu termasuk senyawa polar ya, senyawa polar. Saya punya istilah yang lebih sederhana ya, mungkin ini kalau jumlah atomnya sama dengan 2, atomnya nanti berbeda. Jadi kalau atomnya berbeda berarti jadi dia polar. Kenapa kalau atomnya berbeda polar? Karena pasti nilainya berbeda. Contoh HCl ya, dia atomnya berbeda ya, jumlah atomnya ada 2, berbeda. Kita nggak usah mengetahui nilai keelektronegatifannya. Kalau atomnya ada berbeda berarti dia polar. Oke, kemudian dikatakan sekarang maksudnya tertarik ke salah satu itu gimana ya? Maksudnya gini, kalau ada HF ya, H itu punya elektron valensi 1 ya. Kemudian F punya elektron valensi 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kalau mereka berikatan ya, mereka berikatan, otomatis kita akan menulisnya gini. Jadi ini ada H ya, seperti ini, F. Nah, kemudian kita lengkapi. Nulisnya gini. Tapi apa? Yang lebih pas, dia lebih cenderung tertarik ke F. Ya, jadi bukan di tengah-tengah. Lebih cenderung tertarik ke F, tertarik yang punya keelektronegatifan lebih besar. Ini maksudnya di sini. Jadi ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama, ya ini pasangan yang digunakan bersama, cenderung tertarik ke salah satu atom, ya, atom apa yang elektronegatifannya besar. Ini namanya polar. Jadi kutubnya nanti ada kutub positif negatif ya. Kemudian kalau nonpolar tidak terdapat perbedaan keelektronegatifan atau nilainya 0. Jadi kalau kita lihat tabel ya, ada H2. Jadi ini ada atom H sama H. H itu nilainya 2,1, H ini 2,1. Berarti ada selisihnya enggak ada, 0 ya. Saya punya bahasa yang lain, kalau jumlah atomnya sama dengan 2 ya, itu berarti atomnya sama, berarti polar, non-polar ya. Jadi contohnya apa? Saya bilang N2 ya. Jadi ada N sama N, nilainya sama, dia otomatis non-polar. F2 non-polar ya. Oke, kemudian maksudnya ini yang merata saya akan jelaskan di sini ya. Oke, kemudian syarat yang kedua, atom pusat mempunyai pasangan elektron bebas PeB, contoh H2O. Ya, jadi kalau saya gambar struktur Lewis dari H2O ya, O itu punya 6 elektron valensi, 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian H-nya ada 2, saya gabungkan dengan H ya. Ini ada H, ini ada H. Jadi karena ada PeB-nya, ya ini ada pasangan elektron bebas, ada pasangan elektron bebas. Akhirnya apa? Dia dikatakan senyawanya termasuk polar ya, ada pasangan elektron bebas. Ya. Dan ini nanti di kenyataan dia akan membentuk, memang bentuknya nanti asimetri sendiri, ya.
Oke, jadi atom pusat mempunyai pasangan elektron bebas, ya contoh H2O, berarti dia apa, termasuk polar. Ya, nanti ada kecuali, ya, kecualinya nanti pada XeF4, ya, disimpan aja, ya, kecualinya di sini. Karena apa? Walaupun dia punya PeB, tapi dia bentuknya simetris, ya. Itu nanti aja pas di latihan soal, ya. Oke. Kemudian ada bahasa yang lain, ya. Bahasa yang lain, kalau jumlah atomnya lebih besar dari 2, itu ada PeB, berarti polar. Ya. Jadi misalnya saya punya NH3. Nah, ini polar atau enggak, ya. Saya punya cara cepat, ya. N, kalau kalian hafal, N itu punya 5 elektron valensi. Ya. Dipakai berapa? Dipakai 3, NH3. Sisa 2 itu berarti berapa pasang? 1 pasang PeB. Dia berarti polar. Contoh H2O. H2O punya 6 elektron valensi. Dipakai sama H berapa? 2. Sisa 4. 4 itu berapa pasang PeB? 2 pasang PeB. Berarti dia termasuk senyawa polar. Ya. Kemudian yang B, yang non polar, atom pusat tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Contoh CH4. Ya. Kalau kalian hafal, C itu punya 4 elektron valensi. 1, 2, 3, 4. Ya, 2, 3, 4. Kemudian H-nya ada 4. Nah, 1, ya, 2, kemudian 3, nah, sini aja. Kemudian 4. Nah, sini. Ya, seperti ini, ya. Ini berarti apa? Atom pusatnya, yang C-nya ini berikatan semua. Dia punya 4 tapi berikatan semua. Namanya dia tidak punya PeB. Ya, makanya apa? Dia termasuk senyawa nonpolar karena tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, di sini maksudnya kovalennya apa? Pasangan elektronnya tersebar merata. Jadi di sini dia berikatan, ya, elektronnya tersebar secara merata. Makanya apa? Dia dikatakan senyawanya nonpolar, ya. Jadi kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektronnya tersebar secara merata. Oke, ya. Jadi ada cara cepatnya. Kalau jumlah atom lebih besar dari 2, tidak ada PeB, ya. Saya contohkan, ya. Contohkan misalnya ada PCl5, ya. P itu punya 5 elektron valensi. Dipakai sama Cl semuanya, berarti nggak ada PeB-nya, berarti nonpolar. CH4, C punya 4, dipakai sama H-nya 4, habis, nggak ada PeB-nya, berarti nonpolar. Oke, selanjutnya kita masuk ke syarat yang ketiga dan keempat. Oke, untuk syarat yang ketiga adalah pertama bentuknya asimetris, ya. Contoh CH3Cl, ya. Kalau saya buat konfigurasi Lewis-nya, ya. C sama H, C sama H, C sama H, C sama Cl seperti ini. Kemudian satu garis satu pasang ini saya berikan garis, ini jadi garis, ya, ini jadi satu garis, ini jadi satu garis seperti ini. Nah, bentuk ini, ya, itu asimetris, ya. Jadi kalau dilipat itu nanti antara Cl sama H dilipat nggak ketemu, ya. Kemudian di sini bentuknya simetris. Contoh CH4, ya. CH4 Lewis-nya seperti ini, ya. Nah, ini kalau dilipat nanti sama atas bawah, ya. Oke, kalau saya kasih gambar contohnya, ya. Ini ada CH3Cl, ya, seperti ini. Kalau saya lipat antara atas dan bawah, dia akan ketemu H dengan H. Tapi kalau samping H dengan Cl itu nanti beda, atomnya beda, ya. Jadi ini bisa dilipat, ya, tapi ke sininya nggak bisa. Tapi kalau CH4, ya, dilipat, ya, ke sini ketemu H sama H, dari atas ke bawah juga ketemu sama H, itu namanya simetris. Jadi simetris itu sama, ya. Oke, syarat yang keempat adalah jadi apa? Kalau senyawa kovalen polar itu dapat menghantarkan listrik, ya. Kalau non polar dia tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh tips dan trik, ya. Gimana cara menentukan kovalen polar dan non polar dengan cepat tanpa harus menggambar, ya. Oke, saya akan memberikan tips dan trik, ya. Gimana cara menentukan ikatan kovalen polar dan non polar secara tepat, ya. Yang harus kita hafalin dulu adalah, ya,
periode 2 dan 3 ya. Periode 2 Li B B C N O F N E. Li B B C N O F N E. Bahwa nanti minggu Ali Siti pergi sama Clara Armandita. Nanti minggu Ali Siti pergi sama Clara Armandita. Ya, jadi maksudnya apa ya? Ini satu, dia punya elektron valensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di sini sebenarnya ada F, C, L, B, R, I yang sering juga sebenarnya. Ya, 8 Ne, Ar, Kr, Xe ya, yang kita sering pakai aja. Oke, kemudian saya menggunakan dua rumus saja ya. Jadi dikatakan polar kalau jumlah atom sama dengan 2 ya, atom yang berbeda itu sama aja elektronegatifnya tidak 0, yaitu namanya polar. Tapi kalau jumlah yang kedua, syarat kedua, jumlah atom lebih besar dari 2 harus ada PEB. Itu dikatakan polar ya. Jadi kapan pakai rumus ini, kapan yang pertama, kapan kedua, kita harus bisa bedain. Kemudian non polar ya. Kalau jumlah atom sama dengan 2, atomnya sama ya, sama aja elektronegatifnya sama dengan 0 ya, dinamakan senyawanya non polar. Atau jumlah atom lebih besar dari 2, tidak ada PEB ya, itu termasuk non polar. Oke, sekarang yang O2. O2 jumlah atomnya 2 ya, jadi O2 jumlah atomnya ada 2. Nah, sekarang sama atau beda? O2 berarti terbentuk dari O sama O, berarti 2 atom. Nah, menggunakan rumus yang pertama, jumlah atom sama dengan 2, atomnya sama ya, berarti senyawa ini termasuk senyawa non polar ya. Kenapa? Karena atomnya 2 dan sama. Hi, nah, H1I1 berarti jumlahnya 2, atomnya sama atau beda? Sama. Atomnya beda ya, jadi atomnya sama atau beda? 2 atom yang berbeda, H sama I ya. Berarti apa? Jumlah atom sama dengan 2, atomnya berbeda, berarti menggunakan rumus yang nomor 1 ya, jumlah atom termasuk apa? Senyawanya polar ya, jadi 2 atom yang berbeda. Nah, sekarang SiCl4, nah, berarti atomnya S-nya 1, Cl-nya 4, 5, berarti lebih besar dari 2. Menggunakan rumus nomor 2 di sini atau menggunakan rumus 2 yang ini ya, kita cek Si ya. Kalau kita dapat ini, Si punya berapa elektron? 4 ya. Si punya 4, dipakai sama Cl berapa? 4, berarti habis. Ada PP nya enggak? Enggak ada. Berarti apa? Tidak punya PEB. Dia termasuk senyawanya kovalen non polar ya. NH3 ya. N itu punya 5 ya, jadi N punya elektron valensi 5. Dipakai H berapa? Dipakai H 3, sisa 2. 2 itu namanya satu pasang ya. Berarti apa? Ada PEB satu pasang, berarti termasuk senyawanya dia polar. SF2 ya. S itu punya 6 ya, S punya 6. Dipakai 2, berarti sisanya 4. 4 itu 2 pasang PEB, berarti punya PEB, dia termasuk polar ya. SF4 ya, F punya 6, dipakai 4, sisa 2, satu pasang ya, berarti ada PEB nya, termasuk polar. SF6 ya, S punya 6, dipakai 6 nya, berarti nggak ada sisa, dia termasuk non polar. Nah, kemudian XeF2 ya, Xe itu punya 8 ya, Xe punya 8, dipakai 2 ya, punya 8 ya, punya 8 dipakai 2, berarti sisa 6. 6 itu ada 3 pasang PEB, berarti termasuk punya PEB, termasuk dia polar. Nah, Xef4 dia punya 8 dipakai 4 ya, sisanya 4 itu 2 PEB ya, 2 PEB. Nah, dia termasuk aslinya punya PEB, termasuk polar ya aslinya. Tapi kalau kita gambar, dia bentuknya simetris, makanya apa? Termasuknya non polar ya. Jadi kalau kita gambar, kenapa dia simetris ya? Saya gambar di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Xe, nah, ini ada F ya. Xe ada F, Xe ada F, Xe ada F ya. Nanti F-nya mengelilingi, nah, seperti ini ya.
Ini elektron valensi dari F-nya, ya, setiap F punya 7. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 PB-nya, misalkan sebelah sini, sebelah sini. Jadi apa? Bentuknya simetris. Makanya XEF4 ya harus dia punya PB tapi termasuk nonpolar. XEF6 dia punya 8 dipakai 6, berarti sisa 1 PB termasuk polar. Nah, itulah tips dan trik cepat ya bagaimana kita bisa mengerjakan termasuk dia kovalen polar atau nonpolar secara